Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firia Raihani dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi angkatan 2019. Kali ini saya akan menginformasikan tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberi informasi yang berguna dengan bertujuan untuk menyajikan atau menggambarkan data angka dalam bentuk ringkasan data agar lebih mudah dipahami oleh pembaca dalam menggambarkan objek yang diteliti. Cara penyajian datanya itu bisa dalam bentuk tabel, diagram, rata-rata, mean, modus, median, range, sambangan baku, dan lain-lainnya. Pertama yang saya butuhkan adalah Excel dan SPSS versi 25 yang punya saya. Nah, pertama kenapa sih harus pakai Excel? Karena saya ingin mengubah jenis kelamin terlebih dahulu. Ini tuh tadinya tuh pria, wanita semua kan. Nah, ini di sebagian sudah saya ganti menjadi angka. Jadi pria itu saya ganti 1 dan wanita saya ganti jadi 2. Kenapa sih harus diganti? Karena untuk memberikan sinyal atau kode agar bisa dibaca oleh sistemnya, teman-teman. Nah, lanjut kita langsung ke SPSS-nya aja. Saya akan memasukkan data Excel yang saya punya tadi. Data, habis itu file of type-nya saya ganti Excel. Ini data punya saya, di open aja langsung. Lalu tunggu sebentar. Akan muncul seperti ini, kita klik OK. Nah, ini data yang sudah masuk ya ke SPSS-nya. Pertama-tama itu value-nya pengen saya ganti. Tadi kan 1 itu pria, 2 itu wanita. Nah, kalau udah kayak gini tuh udah bisa kebaca ya teman-teman. Lalu setelah itu saya ingin membuat diagram batang. Nah, pertama itu create graphs, legacy dialog, bar. Kita pilih yang simple, data in case R-nya yang summarize for group or case define. Lalu kita masukkan jenis kelamin ya teman-teman, karena kita ingin mendeskripsikan variabel dari jenis kelamin. Lalu kategori axis, klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Ini merupakan output dari bar chart untuk variabel jenis kelamin dari 15 orang karyawan, pria sebanyak 8 dan wanita sebanyak 7 orang. Nah, ini diagram batangnya seperti ini ya. Lalu saya ingin lanjut membuat diagram pie atau grafik lingkaran. Sarannya seperti tadi, seperti ingin membuat diagram batang, graphs, legacy dialog, tapi kita pilih yang pie ini teman-teman. Terus data in case-nya juga masih sama seperti yang tadi. Jenis kelamin variabelnya masih sama, define list ini dimasukin di sini. Lalu OK, akan muncul outputnya. Nah, ini outputnya untuk pria lebih banyak ya teman-teman, karena kan tadi pria ada 8 dan wanita ada 7. Diagram pie selesai. Selanjutnya saya akan menguji data histogram. Graphs, legacy dialog, histogram. Untuk data histogram itu kita akan menggunakan variabel yang jenis datanya tersebar secara acak ya teman-teman. Kita tidak akan menggunakan variabel jenis kelamin lagi, melainkan kita akan menggunakan variabel gaji. Maka dari itu kita pilih gaji, masukin di variabel, klik OK. Akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, outputnya seperti ini. Jadi ada gaji terendah sebesar 160.000, 2 orang. Dan gaji yang paling besar, sebenarnya data yang tadi itu ada 245.000 ya teman-teman. Jadi ada di sini gaji terbesarnya. Lalu selesai histogram, saya akan mendeskripsikan penggambaran data-data melalui rata-rata, standar deviasi, dan range. Pertama, klik analis, deskriptif statistik, deskriptif. Lalu kita klik semua variabel, jenis kelamin, usia, gaji, lalu kita klik option.
kita bisa memilih, jika kita ingin mengambil penggambaran data yang rata-rata aja, berarti kita bisa klik yang mean saja. Misalkan penjumlahan saja, kita bisa klik yang sama aja. Lalu kita sekarang ingin menggunakan semuanya, jadi kita checklist aja semuanya ya teman-teman. Sumnya di checklist, variansnya di checklist, range-nya di checklist, lalu continue, klik OK. Akan muncul outputnya seperti ini teman-teman. Nah, ada variabel jenis kelamin, usia, gaji, validnya. Apa sih valid N itu? Valid N ini adalah 15 data yang berhasil terbaca, artinya itu nggak ada yang miss ya teman-teman, berarti datanya semuanya berhasil kebaca. Jadi interpretasinya itu dari jumlah sampel N sebanyak 15 orang karyawan dengan variabel usia memiliki range 17, variabel usia memiliki range 17 dengan usia paling mudanya 22 tahun dan maksimal usianya ada 39 tahun dengan jumlah keseluruhan sumnya 469 tahun. Rata-rata usianya ada 31,27, standar deviasinya ada 5,934 dan variansnya ada 35,210. Lalu di gajinya 15 orang karyawan memiliki range gaji sebesar 85.000 dengan keseluruhan gaji sebesar 85.000 dengan rata-rata dengan gaji paling rendah 160.000, maksimal 245.000, jumlah keseluruhan gaji 3.280.000 dengan rata-rata gaji 201.866, standar deviasinya ada 21.616 dan variansnya ada 467.267. Lalu selanjutnya kita akan mendeskripsikan bagian frekuensinya ya teman-teman. Kembali ke sini, kita klik analis, deskriptif statistik, tapi kita pilih yang ini, yang paling atas, frekuensi. Tujuannya itu untuk memperoleh persentase data responden. Jadi nanti bagian tabelnya itu akan ada tabel presentasinya gitu. Masukin variabel jenis kelamin, usia, gaji, lalu OK. Akan keluar seperti ini, 3. Nah, keluar outputnya seperti ini ya, semuanya valid, 15, 15, 15. Kalau misalkan yang jenis kelamin itu dari jumlah sampel atau responden sebanyak 15 orang karyawan dengan jumlah pria sebanyak 8 orang, persentasinya 53,3%, wanita sebanyak 7 orang dengan jumlah persentasi 46,7%, totalnya 100%. Lalu usia, karyawan dengan usia 22 tahun ada 2 orang, terdapat 2 orang dengan jumlah persentasi 13,3%. Lalu ada karyawan dengan usia 30 tahun dengan sebanyak 1 orang dengan jumlah persentase 0,7%. Lalu juga ada yang ini nih, misalkan kita mau ngambil yang ini, 37 tahun sebanyak 2 orang dengan jumlah persentase 13,3%, lalu totalnya 100%. Dan gaji, nah sekarang ke
yang gaji karyawan paling rendah itu 160.000 sebanyak 1 orang dengan persentase 6,7%. Lalu ada 200.000 dengan sebanyak 2 orang dengan jumlah persentase 13,3%. Ada juga 210.000 sebanyak 4 orang dengan jumlah persentase 26,7%. Lalu dengan sampai yang paling tinggi ada 245.000 sebanyak 1 orang dengan jumlah persentase 6,7%. Frekuensinya total 15, presentasinya 100%. Udah, seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.